Assalamualaikum solih-solihah, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bentuk bilangan bulat. Contohnya, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Caranya, kita buat dulu garis bilangannya. Kita mulai dari 0 dan kita buat sampai 1. Bu, 0 ke 1 kan jaraknya cuma 1. Tapi dari 0 ke 1 itu kita buat ada pecahan per 6-nya. Kenapa per 6, Bu? Karena tadi soalnya adalah 5/6. Jadi kita mulai dari 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Bu, kok nggak ada 6/6? Karena 6/6 sama dengan 1. Setelah itu, kalian lihat, tadi soalnya adalah 5/6. Kalian perhatikan, 5/6 itu lebih dekat ke 1 atau ke 0. Kalau kalian perhatikan di sana ada tanda panah. Jadi, 5/6 itu jika dibulatkan ke satuan terdekat sama dengan 1. Yang kedua adalah pembulatan pecahan desimal. Untuk pembulatan pecahan desimal di sini ada 2 aturan. Aturan yang pertama yaitu apabila kita akan membulatkannya ke satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Kita perhatikan angka persepuluhannya, yaitu angka 7. Karena 7 lebih dari 5, maka soalnya itu kita bulatkan ke atas. Tadi kan soalnya 3,74. Nah, kita bulatkan ke atas menjadi 4. Selanjutnya, aturan pembulatan pecahan desimal yang kedua yaitu kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Caranya, perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Contoh soalnya masih sama seperti yang tadi, yaitu 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Caranya kita perhatikan angka perseratusannya, yaitu angka 4. Nah, karena 4 ini kurang dari 5, maka bilangan persepuluhannya kita bulatkan ke bawah. Jadi 3,74 setelah dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Kemudian yang ketiga ada pembulatan persen. Ingat ya, persen itu adalah pecahan per 100. Nah, untuk pembulatan persen ini dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya yaitu dengan melihat angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah.
Contohnya yang pertama 18%. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20%. Kenapa Bu dari 18% jadi 20%? Kita ingat, tadi caranya adalah dengan memperhatikan bilangan satuannya. Bilangan satuan dari 18 adalah 8. Nah, 8 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, ternyata 8 lebih dari 5, maka kita harus bulatkan ke atas. Jadi, 18% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20%. Kemudian contoh yang kedua, 73% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70%. Bu, kok turun Bu? Tadi yang 18 jadi naik. Nah, sekarang kita perhatikan angka satuannya. Angka satuan dari 73 adalah 3. Nah, 3 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, ternyata 3 kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga 73% jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70%. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini ada 45%. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50%. Caranya sama. Kita lihat angka satuan dari 45, yaitu 5. Nah, 5 ini gimana, Bu? Nah, kalian lihat tadi di situ catatannya. Jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Karena soalnya ini sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. 45% dibulatkan menjadi 50%. Seperti itu. Anak soli-solihah, selanjutnya kita akan belajar penaksiran pecahan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari penaksiran. Menaksirkan berarti memperkirakan. Seperti contohnya kita akan memperkirakan keadaan cuaca di hari ini. Bisa saja cerah, bisa juga mendung. Itu artinya memperkirakan. Selanjutnya dalam matematika juga ada memperkirakan atau menaksirkan. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Caranya yaitu membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Kemudian baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi, tergantung dengan soalnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh soalnya yaitu 1/10 ditambah 8/9. Di sini adalah dua-duanya pecahan campuran. Maka sebelum ditambahkan atau dijumlahkan harus kita taksir terlebih dahulu. Kita perhatikan 1/10 jika ditaksir menjadi 2. Kenapa Bu jadi 2? Kalian lihat, di sana ada 1/10. Kalian perhatikan pembilangnya, yaitu 1. 1 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. Jadi, pecahan 1/10 jika ditaksir hasilnya adalah 2. Kemudian yang 8/9. Kalian perhatikan pembilangnya. Di sana ada 8.
8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5. Maka 5, 8 per 9 kita taksir ke atas atau kita bulatkan ke atas menjadi 6. Jadi 2, 1 per 10 ditambah 5, 8 per 9 sama dengan 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, caranya lebih mudah itu dengan membulatkan ke satuan atau ke puluhan terdekat, tergantung dengan nanti bagaimana soalnya. Mari perhatikan contoh berikut. Contoh soalnya yaitu 3,8 ditambah 1,2. Sebelum kita jumlahkan, kita harus bulatkan terlebih dahulu. Kita lihat 3,8. Di sini kalian lihat angka yang di belakang koma yaitu 8. 8 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5. Karena lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 3,8 sama dengan 4. Kemudian yang 1,2 juga sama caranya. Kita lihat angka yang di belakang koma yaitu 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, 2 itu kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah menjadi 1. Jadi setelah dibulatkan hasilnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya yang ketiga, ada penaksiran hasil operasi hitung persen. Bagaimana caranya, Bu? Kita gunakan garis bilangan. Untuk persen, kita mulai dari 0%, selanjutnya 25%, 50%, 75%, dan 100%. Itu adalah garis bilangan untuk persen ya. Kemudian kita perhatikan soal berikut. Taksirlah 52% dari 795. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Kita perhatikan soalnya tadi adalah 52%. Lalu kita lihat garis bilangan persen yang tadi. 52% itu kira-kira lebih dekat kemana ya? Ke 50% atau ke 75%? Ya, ke 50%. Jadi 52% jika dibulatkan menjadi 50%. Selanjutnya 795 juga harus kita bulatkan ke ratusan terdekat. Kenapa ke ratusan terdekat, Bu? Karena 795 adalah bilangan ratusan. Nah, sekarang 795 itu lebih dekat ke 700 atau ke 800? Ya, lebih dekat ke 800. Jadi, 795 jika dibulatkan menjadi 800. Kemudian, baru kita masukkan ke soal yang tadi. 52% dikali 795 sama dengan 50% dikali 800. Nah, kalian perhatikan garis bilangan persen yang tadi. 50% itu sama saja dengan 1/2. Dari mana 1/2? Dari 50/100.
disederhanakan sama-sama dibagi 50. Jadinya 1/2. Kita kalikan dengan 800. Sama dengan 400. Anak sore-soreha, sekian materi pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih semua. Tetap semangat belajar dari rumah.